dalam ketiga agama besar, harapan akan datangnya Mesias muncul dengan kisah yang berbeda-beda, menyentuh jiwa umat yang menantikannya. Dalam tradisi Yahudi, Mesias akan muncul sebagai pemimpin besar yang lahir dari keturunan Raja Daud. Dipercaya bahwa ia akan datang pada waktu yang penuh dengan tantangan dan ketidakadilan. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan, ia akan membebaskan bangsa Yahudi dari segala penindasan, mengembalikan perdamaian, dan memulihkan tanah Israel, sesuai janji Tuhan yang tertulis dalam nubuat para nabi seperti Yesaya dan Yeremia. Kisah Mesias dalam agama Kristen terwujud dalam sosok Yesus Kristus. Bagi umat Kristen, Yesus sudah datang sebagai Mesias ketika ia dilahirkan di Betlehem, diutus sebagai anak Allah. Kehadirannya menjadi jawaban atas nubuat-nubuat kuno. Setelah mengajar tentang cinta kasih dan pengampunan, Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kristen percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada akhir zaman untuk menghakimi dan menggenapkan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Mesias terwujud dalam sosok Nabi Isa, Yesus yang diakui sebagai salah satu nabi besar dan bukan anak Allah. Muslim percaya bahwa Isa belum wafat, melainkan diangkat ke surga dan akan kembali ke bumi menjelang akhir zaman. Saat itu, ia akan meluruskan kesalahan, mengalahkan Dajjal, Antikristus, dan memimpin umat manusia ke dalam kebenaran dan keadilan hingga tiba hari kiamat. Ketiga kisah tentang Mesias mencerminkan harapan akan penyelamat yang membawa kedamaian dan kebenaran, masing-masing dengan cara yang unik sesuai ajaran agama mereka. Di lembah sejarah, konsep tentang Mesias atau penyelamat muncul dengan kisah dan harapan yang berbeda dalam tiga agama besar. Pertama, kisah Mesias versi Yahudi. Di tengah gurun pasir yang tandus dan bukit-bukit berbatu yang keras, hiduplah sebuah harapan kuno yang senantiasa ada di dalam hati bangsa Israel. Harapan itu adalah janji tentang seorang Mesias, sosok yang dijanjikan Tuhan untuk datang dan membebaskan mereka dari segala penderitaan. Setiap generasi, setiap anak, dan setiap orang tua mengucapkan doa yang sama, Tuhan, kirimkanlah Mesias kepada kami. Pada suatu hari, di desa kecil dekat Yerusalem, seorang bocah bernama Ezra mendengar cerita ini dari kakeknya, seorang lelaki tua yang bijak bernama Rabi Yishai. Kakek Yishai adalah seorang rabi yang dihormati oleh seluruh penduduk desa karena pengetahuannya tentang kitab suci. Malam itu, ketika matahari mulai terbenam di balik bukit-bukit, Ezra duduk di dekat perapian bersama kakeknya. Angin gurun berhembus dingin dan mereka berdua berbalut jubah untuk melawan hawa dingin malam. "Kakek," tanya Ezra, "katanya Mesias akan datang untuk menyelamatkan kita. Seperti apa dia?" Rabi Yishai menatap jauh ke dalam api, seakan bisa melihat masa depan dalam nyalaannya. "Mesias," katanya lembut, "adalah sosok yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Sebagian percaya bahwa dia akan datang sebagai seorang raja yang kuat, keturunan dari Raja Daud yang agung. Namun, ada juga yang percaya bahwa dia akan datang dengan cara yang sederhana, seperti seorang pelayan yang rendah hati." Ezra mengerutkan kening, penasaran. Jika dia akan menyelamatkan kita, mengapa dia tidak datang sebagai raja yang perkasa dan mengusir musuh-musuh kita? Rabi Yishai tersenyum tipis. "Karena, Ezra, kekuatan sejati tidak selalu berada dalam pedang atau kekuasaan. Mesias tidak hanya datang untuk memenangkan pertempuran, tetapi untuk membawa kedamaian dalam hati manusia. Dia akan mengajarkan keadilan, kasih, dan mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan." Malam semakin larut, namun Ezra masih diliputi rasa ingin tahu. "Apakah Mesias itu bisa datang di zaman kita, kakek?" Rabi Yishai mengangguk pelan, matanya penuh kebijaksanaan. "Itulah misteri dari Mesias. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang, namun setiap generasi dituntut untuk siap menyambutnya. Dan cara terbaik untuk bersiap Ezra adalah dengan menjalani hidup yang penuh kebaikan dan cinta kasih. Dalam setiap tindakan baik yang kita lakukan, kita menyiapkan jalan bagi kedatangannya." Ezra termenung, merenungkan kata-kata kakeknya. "Jadi kakek, kita semua bisa menjadi bagian dari kedatangan Mesias?" "Benar sekali cucuku," jawab Rabi Yishai dengan lembut. "Dengan menjaga kebenaran, keadilan, dan kasih, kita semua ikut membawa harapan itu lebih dekat. Mungkin saja Mesias sudah ada di tengah-tengah kita, dalam setiap perbuatan baik dan setiap doa yang tulus." Malam itu, Ezra memejamkan mata dengan perasaan hangat di hatinya, merasa bahwa harapan akan kedatangan Mesias bukan hanya sebuah legenda, tetapi sebuah panggilan bagi setiap manusia
untuk hidup dalam kebaikan. Dan sejak hari itu, ia tidak lagi hanya menunggu, tetapi ikut menjalani hidup seperti yang diajarkan kakeknya, percaya bahwa setiap tindakan baiknya adalah langkah menuju janji kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan. Kedua, kisah Mesias versi Nasrani. Di sebuah kota kecil bernama Nazaret, di tanah Israel yang berdebu dan dikelilingi bukit-bukit sunyi, hidup seorang perempuan muda bernama Maria. Maria adalah seorang gadis yang sederhana dan penuh kasih, yang setiap hari menjalani hidupnya dengan keheningan dan ketaatan pada Tuhan. Tetapi pada suatu hari yang luar biasa, sesuatu terjadi yang akan mengubah hidupnya dan hidup seluruh dunia untuk selamanya. Pada suatu malam yang tenang, Maria sedang berdoa di kamarnya ketika tiba-tiba sebuah cahaya terang menyelimuti ruangan itu. Ia terkejut dan ketakutan, namun dari cahaya itu muncul seorang malaikat bernama Gabriel, utusan dari Tuhan. "Salam, Maria," sapa Gabriel dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Engkau yang dikaruniai, Tuhan besertamu." Maria gemetar dan merasa takut, namun Gabriel menenangkan hatinya. "Jangan takut, Maria. Engkau telah memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Maria tercengang mendengar berita ini. "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Gabriel menjelaskan, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungimu. Maka anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan lihatlah, Elizabeth, saudara sepupumu yang sudah tua, juga sedang mengandung seorang anak dalam usianya yang lanjut. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil." Maria mendengarkan dengan penuh takjub, dan dalam hatinya tumbuh keyakinan yang kokoh. Ia menganggukkan kepala dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Beberapa bulan kemudian, Maria dan tunangannya Yusuf melakukan perjalanan jauh ke kota Bethlehem untuk memenuhi sensus. Perjalanan itu berat, dan ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan tempat tinggal di kota yang padat itu. Akhirnya, mereka berlindung di sebuah kandang ternak di tepi kota. Pada malam itu, di bawah cahaya bintang yang bersinar terang di langit Bethlehem, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka membaringkan bayi itu di dalam palungan dan menamainya Yesus, sesuai pesan malaikat. Di tempat yang sederhana ini, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel lahir ke dunia dalam keheningan malam, hanya disaksikan oleh beberapa hewan ternak dan sekelompok kecil gembala. Para gembala itu sedang menjaga kawanan domba mereka di padang ketika tiba-tiba cahaya terang memenuhi langit dan malaikat Tuhan muncul di hadapan mereka. Para gembala ketakutan, namun malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik untukmu, kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan." Para gembala, penuh sukacita dan keheranan, segera bergegas ke Bethlehem untuk melihat bayi yang baru lahir itu. Mereka menemukan Yesus bersama Maria dan Yusuf, dan mereka sujud menyembah bayi kecil itu, Sang Mesias yang datang sebagai tanda kasih dan damai bagi dunia. Yesus tumbuh besar, bukan sebagai pandai raja yang memimpin dengan kekuatan, tetapi sebagai seorang pengajar dan pelayan yang membawa pesan tentang kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang damai. Melalui hidup dan ajarannya, Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa kedamaian sejati datang dari kasih yang tulus dan keadilan, bukan dari pedang atau kekuasaan. Dan pada akhirnya, Ia memberikan dirinya di kayu salib demi menebus dosa manusia. Suatu pengorbanan yang paling besar, yang diyakini umat Kristen sebagai wujud kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Bagi umat Kristen, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Sang Anak Allah yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan menunjukkan jalan menuju hidup kekal. Kedatangannya adalah penggenapan dari nubuat para nabi, dan mereka percaya bahwa suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali, membawa pemulihan penuh bagi dunia. Ketiga, kisah Mesias versi Islam. Di masa yang akan datang,
ketika dunia telah dipenuhi oleh berbagai cobaan, kerusakan, dan kezaliman, umat manusia di seluruh penjuru bumi menanti dengan penuh harap seorang penyelamat yang dijanjikan, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengembalikan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Dalam Islam, sosok yang dinanti-nantikan ini dikenal sebagai Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang akan turun kembali di akhir zaman untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keyakinan Islam, Isa yang merupakan nabi mulia tidak wafat melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diupayakan pembunuhannya. Nabi Muhammad Shallallahu Subhanahu wa Ta'ala alaihi wasallam menjelaskan dalam berbagai hadis bahwa Isa akan turun kembali sebagai tanda dari akhir zaman. Berbeda dari keyakinan lainnya, dalam Islam, Isa bukanlah anak Tuhan, melainkan seorang nabi dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memimpin umat manusia kembali pada ajaran tauhid. Di tengah malam yang sunyi, di atas langit Damaskus, cahaya terang akan menyinari bumi. Diceritakan bahwa Isa akan turun di menara putih di timur kota, mengenakan pakaian berwarna cerah dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap malaikat. Saat itu, umat Islam tengah dilanda cobaan besar dengan kehadiran Dajjal, sosok yang membawa fitnah dan kesesatan, mempengaruhi banyak orang dengan keajaiban yang menyesatkan. Di dekat tempat itu, Imam Mahdi, pemimpin yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat Islam di akhir zaman, sedang mempersiapkan sholat berjamaah bersama para pengikutnya. Saat mereka melihat kedatangan Isa, Imam Mahdi menawarkan Isa untuk memimpin sholat. Namun, Isa menolak dengan penuh kerendahan hati dan berkata, "Engkau adalah imam bagi umat ini." Dengan demikian, Isa sholat di belakang Imam Mahdi sebagai tanda bahwa ia datang bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk meneguhkan ajaran Islam. Setelah sholat, Isa berdiri di hadapan umat dan berbicara dengan suara yang jelas dan penuh ketegasan. "Wahai umat manusia, aku datang untuk mengajak kalian kembali pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu oleh Dajjal, karena ia adalah pembohong besar." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa kemudian memimpin umat untuk menghadapi Dajjal. Dalam pertempuran yang penuh keajaiban ini, Isa berhasil mengalahkan Dajjal di tempat yang disebutkan sebagai Gerbang Lut. Dengan kekalahan Dajjal, segala tipu daya dan fitnahnya berakhir, dan umat manusia diselamatkan dari kegelapan. Setelah itu, Isa Al-Masih memimpin dunia dalam masa kedamaian yang panjang. Selama ia berada di bumi, tidak ada lagi kezaliman, ketidakadilan, atau kekacauan. Isa mengajarkan manusia tentang keadilan, kasih sayang, dan pentingnya mengikuti ajaran tauhid. Di bawah kepemimpinannya, kesejahteraan dan kedamaian tersebar ke seluruh penjuru bumi, dan manusia kembali hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjalani misinya di bumi, Isa wafat dengan tenang sebagai seorang manusia biasa. Umat Islam mengenangnya sebagai salah satu nabi terbesar yang kembali untuk menegakkan kebenaran dan mengembalikan manusia pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Isa Al-Masih dalam perspektif Islam. Sosok yang akan datang sebagai tanda akhir zaman, membawa cahaya kebenaran dan menjadi pelita bagi mereka yang tersesat di dalam kegelapan dunia. Tiga kisah ini menunjukkan bagaimana Mesias menjadi simbol harapan, masing-masing dengan keunikan dan pesan yang mengakar dalam iman. Selanjutnya, kita akan membahas siapakah Mesias Isa dan Mesias Dajjal itu. Pertama, Dajjal. Pada suatu malam yang penuh ketenangan di Madinah, para sahabat Rasulullah berkumpul di sekitar beliau, duduk di bawah langit malam yang bertabur bintang. Rasulullah telah menjelaskan banyak hal kepada mereka tentang iman, akhlak, dan kehidupan. Tetapi malam itu suasananya terasa berbeda. Mereka tahu ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah, dan mereka duduk dengan penuh perhatian. Rasulullah memulai dengan nada yang dalam dan penuh kewibawaan. "Wahai para sahabatku," beliau berkata, "aku akan menceritakan kepada kalian tentang ujian besar yang akan dihadapi umat manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa salah satu fitnah terbesar yang akan datang adalah munculnya Dajjal, sang Al-Masih palsu." Para sahabat terdiam mendengar kata-kata beliau. Mereka pernah mendengar nama Dajjal sebelumnya, tetapi mendengar langsung dari Rasulullah
membuat mereka merasa gentar dan ingin tahu lebih banyak. Salah satu sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah Dajjal itu dan mengapa engkau menyebutnya Al-Masih?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Dajjal disebut Al-Masih karena ia adalah Mesias palsu. Ia akan datang dan menipu manusia dengan berbagai keajaiban, sehingga banyak yang percaya bahwa ia adalah penyelamat. Ia akan mendatangi setiap tempat di muka bumi, kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota ini dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya." Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Rasulullah melanjutkan, "Ketahuilah bahwa Dajjal memiliki satu mata yang cacat yang membuatnya berbeda. Pada dahinya tertulis kafaro, yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, bahkan oleh mereka yang tidak bisa membaca." Saat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, yang dikenal gagah berani, mengangkat suaranya dengan penuh rasa penasaran. "Ya Rasulullah, apa yang akan dilakukan oleh Dajjal saat dia datang? Bagaimana umat ini bisa terlindungi dari fitnahnya?" Rasulullah mengangguk lalu menjelaskan, Dajjal akan datang membawa fitnah yang sangat besar. Ia akan berpura-pura sebagai juru selamat, melakukan hal-hal yang tampak ajaib. Ia akan membuat air mengalir di padang gersang, menumbuhkan tanaman di tanah tandus, dan bahkan memberi kehidupan pada yang telah mati. Semua itu hanya untuk menipu manusia agar mereka menyembahnya. Para sahabat merasa terkejut mendengar kemampuan yang akan dimiliki oleh Dajjal. Salah seorang dari mereka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, bertanya, "Ya Rasulullah, adakah cara bagi kami untuk mengenali Dajjal dan menjaga diri dari tipu dayanya?" Rasulullah menjawab dengan nada penuh kasih, "Ya, wahai Ali, jika kalian bertemu Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi, karena ayat-ayat itu akan menjadi pelindung bagi kalian. Selain itu, tetaplah kalian beriman dan jangan pernah tergoda oleh janji-janji palsunya." Lalu Rasulullah menambahkan, "Ingatlah, Dajjal akan menguji manusia dengan dua pilihan. Satu terlihat seperti surga dan satu lagi seperti neraka. Namun ketahuilah bahwa apa yang tampak seperti surga adalah sebenarnya neraka, dan yang tampak seperti neraka adalah keselamatan bagi orang-orang beriman." Para sahabat tercengang mendengar ini, dan Salman Al-Farisi radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu dengan suara penuh kecemasan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa tetap kuat dalam iman kami ketika godaan Dajjal begitu besar?" Rasulullah menatap para sahabatnya dengan penuh kelembutan dan menjawab, "Jagalah salat kalian, perbanyaklah doa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, setiap Muslim hendaknya selalu berdoa di akhir salatnya, memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dan keteguhan iman, karena hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kalian bisa terhindar dari tipu dayanya." Para sahabat meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Rasulullah. Mereka memahami bahwa tantangan besar akan datang di akhir zaman, dan mereka bertekad untuk mewariskan pesan ini kepada generasi-generasi setelah mereka. Rasulullah pun mengakhiri ceritanya dengan wajah yang serius namun penuh kasih sayang. "Ketahuilah, di akhir zaman nanti, ketika Dajjal menyebarkan fitnahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Isa Al-Masih, putra Maryam, untuk membinasakan Dajjal dan mengembalikan manusia pada kebenaran. Maka janganlah kalian takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman." Para sahabat mengangguk, memahami bahwa ujian ini adalah takdir yang harus dihadapi oleh umat manusia, dan bahwa iman yang kokoh adalah satu-satunya tameng dari tipu daya terbesar di dunia. Malam itu, para sahabat pulang dengan hati yang dipenuhi oleh tekad. Mereka tahu bahwa menjaga iman dan menjalani kehidupan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara terbaik untuk bersiap menghadapi fitnah Dajjal. Dengan keyakinan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berjanji untuk terus menyebarkan ajaran dan peringatan Rasulullah kepada semua generasi yang akan datang. Kedua, Isa Al-Masih. Di akhir zaman, ketika bumi telah dipenuhi dengan fitnah dan kezaliman,
dan manusia tersesat dalam kegelapan, akan muncul ujian besar yang telah diperingatkan oleh Rasulullah. Ujian yang lebih besar dari semua cobaan yang pernah ada sebelumnya. Ujian itu adalah kedatangan Dajjal, seorang tokoh jahat yang membawa kekacauan dan menyesatkan banyak manusia dengan keajaiban-keajaiban yang palsu. Dajjal dikenal sebagai Al-Masih palsu, sosok yang akan menipu manusia dengan menampilkan dirinya sebagai penyelamat. Rasulullah menggambarkan Dajjal sebagai makhluk yang memiliki satu mata cacat, dan pada dahinya tertulis kata kafaro, yang artinya pendusta. Meski banyak orang akan tertipu oleh kekuatannya, hanya orang-orang beriman yang bisa membaca tanda itu. Di tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal, dunia terasa mencekam dan ketakutan melanda hati manusia. Dajjal mengelilingi bumi, membawa ilusi keajaiban. Ia bisa membuat tanah yang tandus menjadi hijau, menghidupkan orang mati, dan menjanjikan kemakmuran bagi siapa saja yang mengikutinya. Banyak orang tertipu oleh kekuatannya, menganggapnya sebagai juru selamat. Namun di sisi lain dunia, berkumpul para orang-orang beriman yang bertahan dalam doa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Rasulullah telah mengajarkan kepada mereka untuk membaca ayat-ayat awal surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dan mengingatkan mereka untuk berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah yang besar ini. Saat itu, dalam masa yang gelap ini, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun. Di bawah langit kota Damaskus, pada sebuah menara putih di timur kota, terlihat cahaya terang yang muncul dari langit. Para orang-orang beriman yang menyaksikan cahaya itu menyadari bahwa pertolongan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba. Dari langit, Nabi Isa, putra Maryam yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala berabad-abad lalu, turun kembali ke bumi. Imam Mahdi yang telah menjadi pemimpin umat Islam saat itu mengadakan sholat berjamaah bersama umatnya ketika Nabi Isa tiba. Dengan penuh rasa hormat, Imam Mahdi menawarkan Nabi Isa untuk memimpin sholat. Namun, Nabi Isa berkata dengan suara lembut namun tegas, "Engkau adalah imam bagi umat ini." Maka Nabi Isa pun ikut sholat di belakang Imam Mahdi sebagai tanda persatuan dan kesetiaan pada ajaran Islam. Setelah sholat usai, Nabi Isa berdiri di hadapan umat yang berkumpul dan berbicara dengan suara yang terdengar jelas. "Wahai manusia, aku datang untuk mengembalikan kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian tertipu oleh Dajjal, karena ia adalah pendusta besar." Dengan penuh keberanian, Nabi Isa memimpin umat yang beriman untuk menghadapi Dajjal. Dajjal, yang selama ini menebar fitnah dan tipu daya, merasa gentar melihat kedatangan Nabi Isa. Mengetahui bahwa saat kekuasaannya sudah habis, Dajjal mencoba melarikan diri. Dajjal berlari ke arah sebuah tempat bernama Gerbang Lud, sebuah area di dekat Palestina. Namun Nabi Isa mengejar dan akhirnya berhasil membunuh Dajjal di sana. Dengan kematian Dajjal, fitnah besar yang selama ini menjerat manusia berakhir dan bumi akhirnya terbebas dari tipu dayanya. Setelah pertempuran itu, Nabi Isa memimpin umat dalam masa kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Di bawah bimbingan Nabi Isa, dunia dipenuhi dengan keadilan dan ketenangan. Tidak ada lagi permusuhan dan kezaliman. Segala sesuatu kembali berjalan dalam keteraturan dan keselarasan seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa mengajarkan manusia untuk beribadah dengan ikhlas, menegakkan kebenaran, dan hidup sesuai ajaran tauhid. Umat Islam bersatu di bawah bimbingannya, dan semua umat manusia yang masih tersisa hidup dalam kedamaian, memperbaiki diri, dan menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Masa kedamaian ini berlangsung hingga akhirnya Nabi Isa pun wafat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke sisinya. Kisah ini diabadikan dalam hadits-hadits Rasulullah sebagai sebuah peringatan dan juga pengingat bagi umat manusia bahwa di balik segala kesulitan selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang tetap teguh beriman. Di tengah perjalanan hidup ini, kaum muslim diajarkan untuk senantiasa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya, termasuk kisah Dajjal dan Nabi Isa Al-Masih di akhir zaman. Kedua sosok ini hadir sebagai pelajaran besar tentang iman, kesabaran, dan pentingnya menjunjung tinggi kebenaran di tengah fitnah. Pertama,
Dajjal dikenal dalam Islam sebagai tokoh yang membawa ujian terbesar bagi umat manusia. Fitnah yang begitu besar sehingga bisa menggoyahkan keimanan orang yang tidak kuat. Dajjal akan datang dengan kemampuan luar biasa, menampilkan keajaiban yang membuat banyak orang terkecoh dan mengira dia adalah juru selamat. Namun, dalam kenyataannya, ia adalah pendusta yang hadir untuk menguji sejauh mana kekuatan iman seseorang. Kisah Dajjal mengajarkan umat Islam untuk tidak mudah terpukau oleh kekuatan duniawi dan keajaiban yang tampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa keimanan yang sejati tidak seharusnya goyah hanya karena godaan materi dan kemegahan yang tampak di dunia. Pelajaran dari Nabi Isa yang disebut sebagai Al-Masih sejati adalah pelajaran tentang keteguhan dan kesabaran dalam menegakkan kebenaran. Di akhir zaman, Nabi Isa akan turun kembali untuk meluruskan fitnah besar yang dibawa Dajjal dan mengajak manusia kembali kepada ajaran Tauhid. Dalam perjuangannya melawan Dajjal, Nabi Isa menjadi contoh pemimpin yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat dalam iman dan keberanian. Ia datang dengan penuh kasih sayang dan keadilan untuk membimbing umat manusia menuju kedamaian yang sejati di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, umat Islam belajar bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang membawa kebenaran dan kasih sayang, serta tidak tergoyahkan oleh godaan dunia. Kisah tentang Dajjal dan Nabi Isa menjadi cerminan bagi setiap muslim bahwa hidup adalah ujian, di mana fitnah dunia akan selalu ada. Kisah ini mengingatkan mereka untuk selalu memperkuat keimanan, mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperdalam pemahaman tentang agama agar tidak mudah tertipu oleh ilusi duniawi. Di setiap langkah kehidupan, seorang muslim perlu mengingat bahwa kebenaran sejati adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa yang tampak memukau di mata dunia. Pada akhirnya, tujuan mengambil pelajaran dari kisah Dajjal dan Nabi Isa sebagai Al-Masih adalah untuk mengokohkan akidah dan membimbing umat agar siap menghadapi segala bentuk ujian dengan keimanan yang teguh. Di tengah era yang penuh dengan tantangan ini, umat Islam diajak untuk bersikap waspada, memperkuat diri dengan amalan baik, dan tetap berada di jalan yang lurus, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pelindung.